jalan-jalan kemana lagi? Sampai ujung tanah. Sampai ujung sana, jalan kaki. Randy, mau sampai kapan kamu kabur-kabur terus? Bang, saya nggak niat kabur kok bang. Alah, dari dulu alasan lu nggak pernah berubah. Gua nggak mau tahu. Lu harus bayar hari ini juga. Kalau untuk hari ini saya belum ada uangnya bang. Nanti pokoknya secepatnya saya bayar kok, bener bang, bener. Ren, lu mau cari? Hah? Enggak bang, enggak. Bang aja. Lu mau mainin kita, ha? Lu nggak pada siapa kita? Ampun bang, ampun bang. Bang, lepasin bang. Enggak ikut campur. Bang, gini loh, lu kan urusannya sama gua. Ya, gua kan dari janji mau bayar. Lu jangan kasar dong sama cewek gua. Alah, janji aja dari dulu lu. Gua tunggu. Dalam minggu ini lu nggak bayar, tanggung sendiri akibatnya. Lu nggak apa-apa? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Fran, kamu kenapa sih pakai ngutang segala? Jadi selama ini kita jalan itu hasil uang dari ngutang? Enggak kayak gitu kok. Gini loh, gini. Aku itu ada keperluan. Aku juga nggak tahu kalau mereka berdua itu si botak sama satu orang itu tuh rentenir. Aku nggak tahu. Udah deh, nanti pokoknya aku jelasin sama kamu ya. Oh ya, Mil. Tante kamu kan orang kaya. Gimana kalau misalkan aku pinjam uang tante kamu dulu? Hah? Aku nggak salah dengar. Iya, tante kamu kan orang kaya. Pasti kan kamu mau dong bantuin aku. Bantuin aku ya. Ya udah, ntar aku coba deh. Yang betah ya di sini ya. Tante ini siapa ya? Mila, kenalkan ini Cika dan ini Hanif. Mereka ini anak dari pegawai tante yang baru saja meninggal dunia. Dan tante akan merawat mereka berdua. Mereka akan tinggal di sini sama kita. Tante mau ngurusin anak-anak ini. Sudah seharusnya kalau kita tuh menyayangi anak yatim piatu seperti mereka, Mila. Oke Cika, Hanif, Ibu antar ke kamar yuk. Ibu udah siapin 2 kamar buat kalian berdua. Yuk. Tunggu. Bentar. Tan, kita kan nggak tahu mereka ini siapa, nggak jelas asal usulnya. Kalau mereka macam-macam gimana? Macam-macam gimana maksud kamu? Iya, kan barang aku banyak banget di rumah ini. Kalau hilang diambil sama mereka gimana? Astagfirullahaladzim, gila. Kamu udah seuzon sama mereka berdua. Mereka tuh nggak mungkin berbuat serendah itu. Mereka ini anak baik. Oke. Terserah tante. Ini rumah tante, terserah mau ngapain. Tapi kalau nolongin anak-anak gak jelas ini tante mau, berarti nolongin aku bisa dong. Bantuin apa? Apa yang selama ini tante nggak pernah bantuin kamu? Sekarang kamu perlu bantuan apa? Aku butuh uang 20 juta. 20 juta? Untuk apa uang sebanyak itu, Mila? Udah tante gak usah banyak tanya. Bantuin mereka mau, bantuin ponakan sendiri gak mau. Bukan begitu, Mila. Udah. Tante gak usah banyak tanya. Ada atau enggak duitnya? Nggak ada. Tante nggak akan pernah kasih uang itu ke kamu selama kamu tidak bisa memberikan penjelasan apapun ke Tante. Mila? Gimana? Hah? Kamu dapat kan duitnya? Boro-boro dapat duit, yang ada aku malah berantem sama tante aku. Terus kamu gak dapat apa-apa? Iya, gimana sih? Kok jadi ribetin aku? Kamu kayak gitu ya? Di saat kejadian kayak gini kamu malah gampang kayak gitu aja? Kamu gitu sih? Ya kalau kenyataannya tante aku gak mau ngasih gimana? Dengar, yang namanya cinta itu butuh pengorbanan. Ya, mana pengorbanan kamu di saat aku kayak gini? Nggak ada. Ya udah kalau emang mau kayak gitu,
Terserah kamu. Kamu ngomong gitu sih? Giliran kayak gini aja kamu bilang, kamu nggak sayang sama aku. Aku tuh berkorban udah banyak sama kamu. Dan kenapa kamu jadi bilang aku nggak sayang, aku nggak cinta, ini itu. Ini kejadian bukan cuma sekali, udah berkali-kali. Jadi sekarang terserah deh kamu mau nganggap hubungan kita kayak apa. Aku udah gak peduli lagi. Tunggu. Maafin aku ya. Aku salah nilai kamu, aku salah. Aku cuma lagi pusing sama semua utang-utang aku, semua masalah aku. Aku nggak ada maksud kayak gitu kok. Aku minta maaf ya. Maafin aku. Mil, aku punya cara. Gini nih, gimana kalau misalkan kita colong aja uang tante kamu? Gimana menurut kamu? Hah? Ya. Terakhir, Tasik! Sini! Cepat! Wah! Wah! Aduh! Wah! Campur nih orang nih. Lu siapa? Berani-berani ikut campur musim gua. Gue siapa bukan urusan lu ya. Lu berdua, berani sama cewek doang lu. Iya! Kamu nolongin aku sampai kayak begini. Kamu gak apa-apa kan? Aku bawa kamu ke rumah sakit yuk. Nggak usah, nggak apa-apa beneran. Takutnya ada yang luka, yuk aku bawa ke rumah sakit. Ya udah kamu bawa aku ke rumahku ya. Ya udah yuk. Makasih banyak ya kamu nolongin aku. Assalamualaikum. Enak ya? Bisa sekolah terus? Enggak. Yaudah sekarang kalian berdua ganti baju, beresin kamar gue. Ya kak, habis makan nanti kita beresin kamarnya kakak. Nggak ada makan-makan ya? Nggak ada. Aku bilang beresin, beresin sekarang. Cepet. Beresin. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa, cuman ini badan aku kayaknya semuanya sakit. Kamu tuh nolongin aku sampai sakit begini. Aku telepon staf aku bentar ya. Halo, Rahma. Ibu hari ini nggak bisa ke kantor ya. Tolong kamu urus semuanya ya. Iya. Oke, makasih Rahma. Mungkin ada yang luka di badan kamu. Seharusnya ibu nggak harus kayak gini, Bu. Ibu harusnya kerja aja, nggak apa-apa kok. Saya baik-baik aja, Bu. Beneran. Aku nggak apa-apa. Kamu kan udah nolongin aku sampai kayak begini. Kamu tuh sampai luka. Hebat juga nih acting gua. Kak, aku lapar nih. Kita makan yuk. Ayo. Udah selesai, beresin kamarnya. Udah kak, sekarang kita boleh makan kan? Tetap nggak boleh makan. Beresin kamar yang lain, terus cuci piring. Iya kak. Udah sana. Buruan, lama. Aku harus bantu apa lagi sekarang? Gini, Bu. Saya mau rebahan di kamar. Ibu bantuin saya ya. Oke, aku tolongin ya. Awas pelan-pelan ya. Bismillah.
Kalian berani benar ya melakukan yang tidak bermoral di kampung ini. Maaf Pak, Ibu, sepertinya Bapak dan Ibu salah paham. Saya sedang membantu Randy yang sedang sakit. Alasan aja. Udah digebrebek, masih aja ngelak. Bikin malu saja. Gini, Mbak, Ibu, Pok, kalian tuh salah paham. Kami itu nggak ngapa-ngapain kok, beneran. Kami nggak percaya. Kalian ngapain berduaan di sini? Peluk-pelukan kayak gitu. Mestinya kalian ini dibawa ke kantor polisi. Biar kapok. Bila perlu kita arak aja sekalian. Atau kita arak aja yuk bareng-bareng. Ayo. Tenang dulu, tenang. Ntar gini ya, Pak RT, ya, ibu-ibu, semuanya saya jelasin ya. Kami ini ingin segera menikah. Pokoknya Pak RT tenang aja ya, Mpok, Bapak semua tenang aja. Saya janji saya nggak bakalan ngelakuin hal macam-macam untuk merusak nama kampung ini, ya. Kalau memang mereka mau nikah. Saya pribadi minta maaf ya Pak RT ya. Iya. Yaudah, ayo semua bubar. Ini nyolong kamu ya? Maaf Kak, tapi cikanya udah lapar banget. Kasian, dia udah pucat. Emang kamu pikir aku peduli? Hah? Karena kamu udah ketahuan nyolong, kamu dihukum. Ayo, sini. Kak, jangan Kak. Cika mohon, jangan kurung Kak Hanif Kak. Berisik. Yaudah, kamu temenin deh kakak kamu di gudang. Assalamualaikum. Hanif, Cika. Ibu pulang. Hanif, Cika. Hanif, Cika. Tante Winda. Kok tumben jam segini udah pulang? Jadi harus ngebukain tuh anak kedua deh. Cika, Hanif. Kalian di mana? Cika? Hanif? Cepet, keluar. Ayo cepet. Tuh, lelet banget sih, pura-pura lemes lagi. Baru gitu doang aja udah lemes. Awas ya kalian, kalau sampai ngadu. Hukumannya bisa lebih berat. Jangan so lemes. Ayo. Cika? Hanif? Cepet, Bang. Cika? Hanif? Astagfirullahaladzim. Ini bajunya kok pada kotor semua sih? Kalian dari mana? Habis dari gudang ya? Ini ada apa sih? Mila? Gak ada apa-apa tante. Iya, tadi abis dari gudang itu mereka cuma katanya mau ngambil itu apa? Kertas koran buat bikin mainan dari kertas gitu. Nggak ngerti dia kan karena kekeh jadi ya udah aku biarin aja. Oh ya udah, jangan capek-capek kalau main di tempat kotor ya. Cika, kamu kenapa kok lemas? Belum pada makan ya? Iya Tan, biasalah anak-anak kalau udah kasihkan main suka lupa makan. Padahal tadi aku udah ngingetin terus tapi tetap nggak mau makan. Ya udah, sekarang kalian berdua cuci kaki, cuci tangan, ganti baju. Terus ke meja makan ya, ibu akan siapin semuanya. Ya, nah. Kalian habiskan makanannya ya, nanti kalau kurang ibu buatkan lagi. Kebetulan kalian semua berkumpul di sini.
Ada hal penting yang ingin Tante bicarakan. Kayaknya rencana Randi berhasil nih. Buktinya Tante udah mulai bilang kayak gini. OMG, rasanya nggak sabar pengen buru-buru lihat Randy nguasain uang Tante Winda. Tante, kok buru-buru banget? Tante juga gak menyangkakan secepat ini. Tapi mungkin ini yang ditakdirkan Allah yang terbaik untuk Tante. Mila boleh tahu nggak siapa calonnya? Namanya Randy. Dia masih sangat muda. Umurnya mungkin tidak jauh beda sama kamu. Tapi dia baik dan bertanggung jawab. Sebenarnya ini semua terjadi karena salah paham. Kesalahpahaman gimana, Tan? Tadi Randy sempat menolong Tante sampai dia terluka. Di sana tempat terjadi salah paham itu. Tiba-tiba ada orang datang dan mereka menyangka kalau Tante berbuat hal yang tidak benar dengan Randy. Dan Randy ingin menyelesaikan kesalahpahaman itu dengan cara menikahi Tante. Oh, so sweet banget Tante ceritanya, kayak cerita drama-drama gitu. Ya nggak apa-apa kok Tante, jalanin aja. Sekarang lagi musim kok nikah sama... maksud Mila, ya kita kan nggak tahu ke depannya nasib kita bakal kayak gimana. Pokoknya kita akan dukung terus. Yang penting Tante bahagia, kita juga ikut bahagia. Ya kan? Kita doain sama-sama ya. Terima kasih banyak ya Mila. Makasih ya sayang. Iya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedatangan saya nggak mengganggu waktu Umi. Enggak ganggu sama sekali. Emang ada apa? Ini Umi, dulu kan Umi pernah bilang kalau mau dekati Aisyah harus pandai ngaji dulu. Subhanallah. Berarti kamu udah dapat hidayah Gilang. Belajar ngajinya cepet banget. Nah, sekarang Gilang mau nunjukin Umi kalau Gilang pandai ngaji. Alhamdulillah. Kalau gitu ayo duduk. Umi pengen dengerin kamu baca Al-Quran. Silakan. Baik Umi. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة Apaan itu? Apa itu Gilang? Astagfirullahaladzim. Gilang, jadi kamu ngaji dari tadi suaranya bagus rekaman? Maaf Umi. Astagfirullahaladzim. Kalau gitu, kamu pulang. Maaf Umi. Pulang. Umi, please udah dong Umi. Maafin Gilang Umi. Pulang. Maaf Umi. Umi kenapa marah-marah sampai usir Gilang? Aisyah, Umi wajib marah dalam hal ini. Kenapa? Karena ada 6 hal yang harus kita marah. Pertama, kalau soal agama dilecehin. Ini si Gilang, dari tadi Umi dengerin baca Al-Quran dengan enak. Ternyata rekaman, nak, rekaman. Astagfirullahaladzim. Maafin Gilang Umi. Gilang lakukan ini Umi karena Gilang sayang sama Aisyah Umi. Aisyah, Umi sekarang tanya, apa Aisyah yakin kalau Gilang itu bisa menjadi imam yang baik buat Aisyah? Umi aja dibohongin, nak. Apalagi kamu nanti kalau udah jadi bininya.
Umi, jujur Aisyah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena Umi itu ibu kandung Aisyah. Umi yang melahirkan anak Aisyah. Jadi Umi yang lebih tahu. Umi yang bisa lihat seperti apa Gilang itu. Ya namanya juga usaha Umi. Ya kalau berhasil, alhamdulillah Umi. Kalau enggak ya apes. Takdir, ya nasib Umi. Gilang, takdir sama nasib itu sama aja. Datangnya dari Allah semua. Cuma yang Umi tahu, kalau takdir itu yang tidak bisa dirubah adalah takdir yang sudah mubrom. Kalau takdirnya mu'alaq bisa dirubah. Kalau nasib tetap bisa dirubah. Orang kalau pengen hidupnya lebih senang ya harus bekerja keras. Itu namanya merubah nasib atau merubah takdir. Alhamdulillah, adem dengarnya Umi. Bagaimana para pengantin? Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan Randy bin Usman dengan Winda binti Hussein dengan mas kawin perhiasan emas 10 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Winda binti Hussein dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Harusnya gue yang bersanding sama Randy di depan penghulu itu. Bukan Tante Winda. Tapi ini demi harta. Terpaksa deh. Buang ala dulu. Kalian masuk dulu ya. Oke. Ayo masuk. Hoi, Randy! Kami minta bayar hutang kamar ini. Maaf Pak, saya rasa mungkin Bapak berdua salah orang. Saya tidak pernah punya hutang Pak. Bukan sama ibu, tapi laki-laki ini yang berhutang sama kami. Gini. Aku emang ada utang sama mereka. Udah, kamu tenang aja ya, biar aku yang urus. Ini Pak, saya minta tambahan waktu ya. Sekarang memang saya belum bisa bayar, tapi pasti secepatnya saya bakalan bayar ya. Nanti kapan, Bos? Sekarang juga hutang kamu harus selesaikan. Pak. Atau saya bikin dengan kekerasan. Pak, jangan Pak. Pak. Sudah Pak, tolong hentikan Pak. Tolong lepaskan suami saya Pak. Sudah begini saja Pak. Saya janji saya akan bayar semua hutang suami saya, tapi tolong jangan ganggu suami saya ya Pak. Saya tunggu janji Anda. Kalau nggak bayar, Oke. Kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa, tapi seharusnya kamu nggak perlu ngelakuin kayak gini. Apalagi kan kita baru nikah. Aku nggak enak sama kamu ya kan? Nggak apa-apa. Yaudah yuk masuk. Siasat gue ternyata berhasil. Gak percuma gue acting so gak berdaya di depan dia. Ngapain sayang? Biasa ngurusin kerjaan. Oh iya, makasih ya. Oh iya, aku tadi udah transfer ke rekening kamu. Kamu cek ya, aku udah transfer 30 juta. Serius? Oh iya. Udah masuk ya? Iya, makasih ya sayang. Sama-sama. Sayang, kamu tahu gak? Sebenarnya aku tuh malu jadi suami. Kan aku udah jadi kepala keluarga di rumah ini. Ya masa aku gak kerja sih, ya kan? Seharusnya kan sebagai kepala keluarga kan aku yang cari nafkah, bukan kamu lagi. Masalah itu gak usah dipikirin lagi. Sekarang memang aku yang cari uang. Tapi nanti pasti giliran kamu yang cari uang. Rezeki kami udah diatur sama Allah. Sekarang giliran aku, nanti berikutnya pasti giliran kamu.
Iya sayang, tapi kan aku kan juga harus usaha ya kan? Iya kan, masa aku nggak usaha sih? Masa kamu mau aku lihat aku jadi pengangguran kayak gini aja, di rumah kayak gini aja? Dan kalau mau usaha itu kan sayang butuh modal. Paling enggak sekitar 200 jutaan gitu. Boleh gak sayang, kira-kira kalau misalkan aku pinjam uang kamu 200 juta? Buat modal usaha aku. Nanti kan kalau misalkan bagus, usahanya jalan, usahanya maju, kan juga kita juga nanti yang bahagia. Iya, tapi kalau 200 juta aku belum bisa kasih sekarang karena uang yang aku pegang sekarang harus aku pakai untuk bayar karyawan. Gitu. Jadi kamu nggak bisa bantu aku? Aku mau bantu tapi nggak sekarang, nanti ya. Ya ampun deh. Pagi sayang. Pagi. Sarapan bareng yuk. Loh, emang dari tadi kamu belum sarapan? Belum. Tadi aku cuma nemenin anak-anak sarapan sebelum mereka berangkat sekolah. Aku sengaja nggak sarapan karena pengen sarapan berdua sama kamu. Tapi aku buru-buru. Nggak sarapan aja dulu. Nanti aku sarapan di luar aja ya. Ya udah. Aku jalan ya. Iya. Kamu nggak ada uang untuk pegangan ya? Ya udah aku kasih dulu ya. Widih, baru juga jalan udah dikasih. Aku cuma ada uang cash 1 juta. Kamu pegang aja dulu ya. Nggak usah, nggak apa. Kamu kan lebih perlu. Nggak apa-apa, aku kan bisa ngambil di ATM. Udah ambil aja dulu. Kamu serius? Iya. Kurang ya? Ya udah aku pas-pasin aja deh. Gini aja, nanti kalau kurang, siang aku transfer ke rekening kamu ya. Ya udah kalau gitu. Ya udah, kamu hati-hati ya. Lama banget sih. Cepet. Jangan-jangan dia lagi ngapa-ngapain sama Tante Winda. Gini nih, gak suka banget nih kayak gini. Macem-macem gimana sih? Oh, kamu kenapa sih, ngagetin aja deh. Lagi kamu tuh ngapain coba ngomel-ngomel sendiri? Ya habis aku kesel sama kamu. Kamu katanya cepet, tapi lama banget. Aku nunggu dari tadi loh di sini. Kamu tahu gak? Aku habis merestu tante kamu. Dan kamu tahu apa? Hah? Aku berhasil. Yes! Berarti kita jadi dong jalan-jalan hari ini. Jadi dong sayang, apa sih yang gak buat kamu? So sweet. Tapi aku sebel deh sama kamu. Kamu buruan deh pisah sama dia. Kamu lama-lamain ya? Ya aku juga maunya gitu, tapi gimana dong caranya? Gampang. Kalau Tante Winda udah nggak ada, pasti semua harta dia jatuh ke kamu. Betul. Terus dengan begitu, kita bisa foya-foya, kita bisa jalan-jalan keliling dunia ya kan? Ini bubuknya, tinggal kamu campurin aja ke dalam salah satu makanan ini. Sop. Dengan bubuk ini, Tante Winda bakal
Ibu mau diracun, Kak. Sebentar lagi dia bakal lewat. Ya udah sini cepetan Oke. nanti ketahuan. Cika, Hanif. Ayo makan. Sini. Ayo duduk. Ayo kita makan sama-sama. Ini nasinya. Ambil sendiri ya. Maaf ya, Bu. Aku nggak sengaja. Udah nggak apa-apa. Supnya aku ganti yang baru ya, Bu. Ya udah. Bu, ayo Bu, aku temenin ganti baju. Ayo Bu. Ayo. Aku rasa kayaknya dua anak itu, mereka tahu rencana kita. Kalau sampai mereka tahu, ini bisa bahaya. Dasar anak nyusahin. Boleh. Tapi gimana caranya? Besok kan hari Minggu. Mereka libur, gak sekolah. Aku ajak aja mereka jalan-jalan kemana gitu, terus nanti aku tinggal aja. Kok kamu pintar banget sih, kan? Iya dong. Capek. Iya nih, capek. Manja banget sih. Cepet jalan, gitu aja capek. Maaf Kamila, sebenarnya kita mau kemana? Iya, kok dari tadi nggak nyampe-nyampe. Bah, well deh kalian. Yaudah kalian duduk deh di sana deh. Kamila mau kemana Kak? Halo, Halo, Randy, kamu di mana? aku lagi di jalan, kenapa? Anak-anak sampai jam segini belum pada pulang. Dan mereka juga nggak pamit sama aku. Tumben mereka tuh nggak pernah kayak gini sebelumnya. Ya ini kan ini hari Minggu, hari libur ya. Wajar aja mungkin mereka lagi jalan-jalan kali atau lagi main-main. Iya, tapi mereka tuh nggak pamit sama aku. Mereka mau pergi kemana? Mereka tuh nggak pernah kayak begini. Kamu apaan sih? Udah deh nggak usah kayak ibu-ibu gitu paniknya. Tapi kan aku memang ibunya mereka, Ren. Gini loh, maksud aku, kamu itu ngapain sih terlalu pedulin sama mereka, ha? Mereka kan cuma anak... Astagfirullahaladzim. Kamu kok ngomongnya kayak begitu sih, Ren? Aku tuh bener-bener menganggap mereka seperti anak kandungku sendiri. Gini nih ya, aku kasih tau sama kamu. Sekarang kan aku suami kamu.
Harusnya kamu tuh fokusnya sama aku, kamu ngurusin aku. Udahlah, Halo, Randy? Jadi ibu-ibu sekalian, pernikahan itu bukan satu kesalahan. Ingat itu. Makanya kita jadi orang jangan gampang menghakimi orang lain. Jangan gampang menghujat orang lain. Kadang-kadang kan ada yang bilang begini, Mi, masa itu katanya udah tua begitu nyarinya berondong. Lah emang udah jodohnya begitu mau diapain? Iya kan? Allah yang sudah memberikan ketentuan semuanya. Ada lagi yang bilang, Mi katanya itu kan yang dicari hartanya. Belum tentu. Hati orang itu kagak ada yang tahu kecuali orangnya dan Allah sendiri. Contohnya saja, Rasulullah saja usia 25 tahun nikah dengan seorang janda berumur 45 tahun. Kalau bahasa sekarang mah, kalau misalnya terjadi sekarang, wah langsung viral itu. Udah rame banget dah tuh di apa itu namanya sosmed itu. Padahal Rasulullah menikahi Siti Khadijah yang usianya beda 15 tahun. Itu tujuannya bukan karena hartanya. Khadijah memang seorang saudagar. Kaya banget. Kalau bahasa kita mah rangkayo ya. Wong sugih kalau kata orang Jawa. Tapi bukan itu tujuannya Rasulullah. Tapi kan alhamdulillah memang sejarah membuktikan Rasulullah juga tidak pernah mengutik-ngutik yang namanya hartanya Khadijah. Dan ingat ya, Rasulullah itu punya keturunan hanya dari Siti Khadijah. Dan budaknya yang bernama Mariatul Kibetiyah. Jadi kagak bener kalau orang saling menghujat. Kalau orang saling menyalahkan. Wong pernikahan itu bukan satu kesalahan kok. Ya mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari gampang menghakimi orang lain. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari gampang apa itu ngomongin orang lain atau menghujat orang lain ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Umi, Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kamu masih di sini? Sengaja nungguin kami ya? Ya gitu deh Mi. Sebenarnya saya kemari mau nyari guru ngaji Umi. Gimana kalau Aisyah Umi yang ngajari saya? Aisyah yang ngajarin kamu? Kagak bisa, kagak boleh. Lah kamu kan laki-laki, masa Aisyah yang mau ngajarin ngaji? Gimana kalau Umi? Hah? Umi? Ya tambah kagak boleh Gilang. Kamu itu seharusnya nyari guru ngaji yang sama-sama laki-laki. Jadi ngajarinya enak. Udah ya Aisyah. Mil, kira-kira nasib itu dua anak gimana ya? Ya elah tuh dua anak dipikirin, udahlah biarin aja mereka membusuk. Tapi inget ya, rencana kita gak boleh sampai gagal lagi. Kamu harus alihin perhatian Tante Winda supaya aku berhasil bikinnya sekarang. Oke? Kalau itu kamu tenang aja, pokoknya semuanya beres. Selamat siang. Siang, siapa Pak? Kenapa ya Pak? Pak Rusdi? Sudah datang. Silakan masuk Pak. Silakan. Itu siapa ya? Kamu gak kenal? Ini Pak Rusdi, pengacara Tante. Terima kasih banyak Pak, Bapak datang tepat waktu. Sepertinya bisa kita mulai prosesnya Pak. Baik. Saya sudah siapkan berkasnya Bu Winda. Silakan Bu Winda baca ulang. Kalaupun Bu Winda sudah setuju dan tidak ada yang dirubah, silakan Bu Winda tanda tangan ya. Baik Pak. Sebentar, ini ada apa sih Tante? Tante mau buat surat pembagian harta, ya semacam surat warisan, kan begitu ya Pak? Ya. Sekarang? Iya sekarang. Kebetulan kemarin Tante baru mendengarkan pengajian bersama Umi. Di sana Tante mendengar bahwa umur manusia adalah rahasia Allah. Dan kita nggak akan pernah tahu kapan ajal itu tiba.
Dari situ tante jadi mikir, kalau seandainya tante nggak ada, jangan sampai Hanif dan Cika jadi terlantar. Iya lagi, kenapa harus Hanif dan Cika sih, ha? Biar pengacara aja yang menjelaskan ya. Jadi gini, di dalam berkas ini Bu Winda telah mewariskan rumah dan seluruh benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak kepada Cika dan Hanif. Bukan begitu, Bu Winda? Betul sekali, Pak. Kalau begitu, silakan Bu Winda tanda tangan. Baiklah, saya akan simpan berkas yang memiliki hukum tetap ini untuk sebaik-baiknya. Kalau gitu, saya permisi. Baik. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Hanif sama Cika kemana ya? Kok jam segini mereka belum pulang? Cika mau pulang, Kak. Sabar ya, Cika. Cika mau peluk ibu. Kakak juga. Kita berdoa semoga ibu baik-baik aja di rumah. Dan kita bisa ketemu lagi sama ibu. Hanif? Cika? Hanif? Cika? Cika? Maaf ya, ibu salah panggil. Kak, aku lapar. Sabar ya, kakak nggak punya uang. Tapi aku udah lapar banget, Kak. Kemana ya? Semuanya orangnya, maling! Woi, kemana malingnya? Ini malingnya. Kamu kecil-kecil udah belajar jadi maling ya? Iya, ampun, saya bukan maling. Hanif! Cika! Hanif! Maling tuh. Hanif! Wah, ibu! Bapak ibu tolong lepaskan. Maaf, Bu. Ini anak saya minta maaf. Maaf ya, Pak. Cari dong. Dijaga Bu anaknya, Bu. Jagain, Bu. Saya pasti ganti. Berapa, Bu? Ya udah cepetan ambil duitnya. Saya ambil uang dulu ya, Bu. Ayo, cepetan. Iya, iya sebentar, Bu. Ayo. Kasian banget ya. Hanif, Cika, sekarang bilang sama ibu, kenapa kalian bisa main jauh-jauh kayak begitu dan gak izin sama ibu? Kok pada diem? Hanif? Ayo bilang sama ibu. Sebenarnya Kalian nih dari mana sih? Main gak tahu waktu banget. Dicariin juga dari tadi. Udah, gak usah dimarahin kayak begitu, namanya juga anak-anak. Iya, tapi ini gara-gara tante terlalu manjain mereka. Jadinya gini kan? Tante Winda bisa nemuin mereka lagi sih. Apa-apaan sih kamu? Sini. Kamu ngapain narik aku kamar ini, ha? Nanti kalau sampai tante kamu tahu gimana? Bodo amat. Kamu kalau ngomong jangan ngawur ya. Yang ada kita itu bukan yang nguasain harta tante kamu, malah kita tuh diusir, ngerti kamu? Iya emang kapan sih kamu mau nguasain harta Tante Winda, kapan? Nunggu sampai dia meninggal dulu? Iya sih, sebenarnya kita itu udah mati langkah, ngerti gak sih? Dan kalau sampai tante kamu meninggal, yang nguasain itu bukan kita, tapi dua anak itu. Gini,
kita bikin dia celaka tapi jangan sampai meninggal. Dengan begitu, dia bakalan sekarat. Dia bakalan nyerahin perusahaannya sama kita dan disitulah celah kita. Oke. Astagfirullahaladzim. Lantainya licin banget. Astagfirullahaladzim. Kok bisa dia nggak jatuh ya? Padahal gue udah kasih banyak banget nih minyak. Malah gue yang jatuh. Ada apa, Kak? Enak ya, tidur jam segini. Nyuci nih, cucian banyak. Tapi kan ini udah malam, Kak. Dingin. Besok aja ya nyucinya. Ngebantah lagi. Kalau aku bilang sekarang, ya sekarang. Sana cepet. Cuci. Halo? Ya? Hah? Di mana? Oh, iya, iya. Tolongin. Ya Allah, siapa itu? Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa. Mas? Randy? Ya Allah, Randy. Mas, tolong banget, Mas. Ayo bawa ke rumah sakit, cepet. Tolong bantu, Mas. Ya Allah. Alhamdulillah. Akhirnya kamu siuman. Aku khawatir banget sama kamu, Randy. Aku di mana? Aku kenapa? Kaki aku kenapa nggak bisa digerakin? Kamu sabar dulu ya. Udah kamu tenang, kamu jangan panik. Kamu harus ikhlas. Dokter bilang akibat kecelakaan itu kamu jadi lumpuh. Lumpuh? Enggak mungkin. Aku nggak mungkin lumpuh. Aku nggak mungkin lumpuh. Enggak, aku nggak mungkin lumpuh. Aku nggak mungkin lumpuh. Aku nggak mungkin lumpuh. Kamu harus ikhlas. Ini semua cobaan dari Allah, kamu harus ikhlas. Randi pakai lumpuh segala. Dasar nggak guna. Kamu mau kemana, Mila? Bukan urusan kamu. Ya jelas urusan aku lah, kamu kan pacar aku. Dengar ya, semua orang taunya kamu adalah suami Tante Winda. Jadi mendingan mulai sekarang kamu gak usah deket-deketin aku lagi, oke? Kamu ngomong apaan sih? Kamu kok tega banget ngomong kayak gitu? Di saat kondisi aku kayak gini, kamu mau tinggalin aku gitu? Iya, terus menurut kamu apa alasan aku buat tetap stay sama kamu? Udah lumpuh, gak bisa ngapa-ngapain, gak punya duit, gak bisa ngerebut hartanya Tante Winda. So? Mila, tunggu Mila. Pak Ustadz, saya bisa bayar mahal Pak Ustadz.
Kalau Pak Ustadz bisa ngajari saya belajar cepat. Kamu pikir belajar Al-Quran itu seperti kamu naik mobil yang bisa kamu kebut? Kalau seperti itu, cari ustadz lain saja. Emang nggak bisa belajar cepat ya Pak Ustadz? Saya kagak butuh duit kamu. Tapi kalau kamu mau cepat, cari pembalap saja. Siapa suruh? Buka Al-Quran. Kamu belajar ini saja dulu. Pak Ustadz, ini bacaannya apa Pak Ustadz? A. Ini Pak Ustadz? Ba. Yang ini Pak Ustadz? Ta. Terus? Apa-apaan ini, Mir? Hah? Siapa dia? Jelasin sama aku. Bukan urusan kamu. Bukan urusan aku gimana, hah? Aku ini pacar kamu, ngerti kamu? Bentar. Kamu kepedean banget. Kamu bukan pacar aku, yang benar itu ini pacar aku. Keterlaluan kamu ya. Di saat kondisi aku kayak gini, kamu malah berduaan sama cowok muka pas-pasan kayak begini, ha? Mir. Udah ya. Mil. Sekarang mending masuk aja, oke? Mil. Mil. Sana. Ganggu aja. Sorry ya. Biasa. Mau ngapain lagi lo kesini? Mil, kamu kenapa sih, Mil? Hah? Kamu kenapa jadi kasar kayak gini sama aku, Mil? Ya terserah aku lah. Aku mau kasar kek, mau enggak kek. Kita udah gak ada hubungan apa-apa. Dan aku gak sudi punya pacar gak guna kayak kamu. Tuh ya, gitu. Setelah kondisi aku kayak gini, kamu tinggalin aku. Iya. Dasar wanita gak tahu diri kamu ya. Kasian deh. Mil! 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 Randy, kamu mau minum? Udah sebentar. Udah nggak usah. Biar aku aja yang ngambil, di tangan kamu kena beling. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa lagi? Gak ada Umi. Gilang mau kemari. Gilang udah pandai ngaji Umi. Sekarang udah gak pakai rekaman lagi Umi. Benar. Demi Allah Umi. Ini suara asli Gilang Umi. Ya syukur dah. Duduk aja. Aisyah. Duduk, Neng. Nih Gilang katanya udah bisa ngaji. Alhamdulillah ya. Tar dulu. Emang yang kamu bawa apaan? Kaset lagi bukan? Enggak Umi. Tuh, lihat Umi. Al-Quran Umi. Al-Quran, alhamdulillah iya. Umi, Aisyah, jangan dilihat dari ikroknya. Dilihat dari semangat dan belajar kerjanya. Kalian nggak bosen apa temenin Om terus setiap hari? Enggak kok. Ini juga kan amanat dari ibu. Amanat dari ibu? Iya, ibu nyuruh kita nemenin Om selama ibu kerja. Ya Allah,
Bu Winda selama ini sangat baik pada hamba. Tapi hamba yang jahat ini gak pantas menerima kebaikan itu. Ayo dong Om, dihabisin makannya. Iya. Oh, jadi dari tadi ngelayanin orang lumpuh ini. Ini juga ngapain? Ngapain ikut-ikutan makan? Udah sana, ke belakang, cuci piring. Gak usah ngelayanin orang ini. Cepet! Bandel banget. Mila, kamu keterlaluan ya Mila. Mila, aku emang lumpuh, tapi nggak sepantasnya kamu kayak gitu sama mereka. Emang bener kan? Kenyataannya kamu lumpuh. Kenapa? Mau marah? Bisa apa kamu dengan kondisi kamu kayak gini? Bisa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba ta sa ja ha ho. Ya udah. Alhamdulillah, kamu berarti sudah semangat untuk belajar membaca Al-Quran. Lebih baik begini daripada suara bagus tapi rekaman, ya kan? Makan lagi? Ya ampun, udah lumpuh, makan mulu, gak guna banget sih jadi cowok. Aku tadi kan belum makan. Udah, sini. Gak usah makan. Makan mulu. Udah gak usah makan. Mil, kamu apa-apaan sih? Kenapa sih kamu kayak gini? Karena aku takut kamu ngaduin semua perbuatan kita ke Tante Winda. Oke? Kamu itu salah ngerti. Aku nggak bakalan ngaduin gitu ke tante kamu. Kamu apaan sih? Mil, kamu salah. Mil. Mila, ini apa-apaan Mila? Mila, buka pintunya Mila. Mila, kamu stres ya Mila? Mila, buka pintunya Mila. Mila! Ya Allah. Apa mungkin dengan cara ini Engkau menegur hamba ya Allah? Ampuni hamba ya Allah. Ampuni hamba yang sudah banyak dosa ini ya Allah. Kok kayak ada suara orang ya di dalam gudang? Jangan-jangan Kamila ngurung seseorang lagi di gudang. Samperin yuk. Siapa di dalam? Hanif, ini Om Hanif, buka pintunya Hanif. Hanif, buka pintunya. Hah, itu suara Om Rani. Ayo kita bukain. Yuk. Heh. Sini kalian berdua. Ngapain? Mau bukain pintu? Macem-macem ya kalian ya. Mau? Aku kurung juga di gudang. Aduh. Kalian kenapa lari-lari? Om Randi. Om Randi kenapa? Om Randi di gudang. Om Randi di gudang? Om Randi kenapa? Aku sampai di gudang? Kamila jahat. Kurung Om Randi di gudang. Astagfirullahaladzim. Kamila juga pernah ngurung kita. Sampai-sampai kita nggak dikasih makan sampai kelaparan. Ya Allah, kenapa kalian nggak pernah cerita sama ibu? Kenapa? Kami takut Kamila makin jahat sama kita, Bu. Astagfirullahaladzim. Ibu minta maaf ya. Selama ini ibu nggak pernah bisa jagain kalian dengan baik sampai kalian dijahatin sama Kamila. Ya udah, sekarang kita bantuin Om Randy, ayo. Ayo. Di situ. Ya udah, kalian tunggu di sini ya. Biar ibu yang nolongin Om. Ya, sebentar ya. Randy? Iya. Randy?
Mana si Mila? Iya. Yuk. Mila! Kalian masih di sini aja. Mau ngapain sih? Mau coba buka pintunya? Mila! Mila. Tante mau tanya sama kamu. Kenapa kamu kurung Randy di gudang? Tante bener-bener gak habis pikir sama kamu. Kenapa sih? Tante juga dengar dari anak-anak. Katanya mereka juga pernah kamu kurung di gudang dan kamu gak pernah kasih makan mereka. Kenapa? Tante jangan sembarangan nuduh kayak gitu dong. Macem-macem. Gak usah ngancam anak-anak. Cukup jawab pertanyaan Tante. Kenapa? Tante, mereka berdua ini bukan siapa-siapa. Mereka tuh orang lain. Dan ini juga nih, si Randy. Dia cuma orang lumpuh yang gak bisa ngapa-ngapain. Mendingan Tante tinggal di jalanan suruh ngemis biar ada gunanya dikit. Jaga mulut kamu kalau bicara ya. Udah Randy, kamu sabar. Kamu lupa dia siapa? Randy adalah suami Tante. Yang artinya dia adalah om kamu, Mila. Terus aja Tante belain mereka. Mila, Tante belum selesai sama kamu, Mila. Bro. Lu Mil, tumben banget lo nyamperin kita. Iya, soalnya gue ada job gede buat kalian berdua. Wow, job bro. Tapi gue nggak bisa bayar sekarang. Ntar begitu misinya selesai, gue langsung bayar. Misi apaan sih Mil? Bayar nggak Mil? Ya elah, lo cemen banget sih. Gampang kok. Lo tinggal masuk ke rumah tante gue, terus lo ambil semua barang-barang berharga yang ada di situ. Wah, rumah tante. Durhaka lu Mil. Ah, berisik. Emang lo nggak mau dapat bagian juga? Wah, mau lah. Tapi nanti begitu kalian dapat semua barang-barangnya, setor dulu ke gue baru kita bagi. Beres, Okay? Mil. Mil. Oh, rumahnya gede juga. Gede banget ya. Sasaran empuk, bro. Udah, kita berpencar. Di sono, di sini. Siapa kamu, ha? Mau maling ya? Taruh. Siapa kamu? Diam lo, macam-macam. Maling! Astagfirullahaladzim. Maling! Lepasin! 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 Tolong! Ada maling! Tolong! Astagfirullahaladzim. Randy! Cika, Randy! Randy! Astagfirullahaladzim. Sini. Aduh, sini aku bantu. Kamu nggak apa-apa kan? Kita nggak apa-apa, tapi barang-barang kita semuanya pada diambil sama mereka. Udah. Kamu nggak usah mikirin barang-barang, yang penting kamu nggak apa-apa. Ya Allah, kenapa hamba baru sadar kalau selama ini wanita yang ada di depan hamba adalah bidadari yang berhati mulia. Gimana? Banyak banget.
juga Mil, apa kata lu? Tante lu orang kaya raya. Yes. Mana nih bagian kita? Nih, Wih, apa nih? Masa cuma segini? Padahal kan kita pada yang ngerampok rumahnya. masih untung gue kasih. Daripada lo pulang gak bawa apa-apa. Mil, lu keterlaluan banget ya. Kita yang ngerampok, lu yang nikmatin hasilnya. Ya kan itu tante gue. Dan gue yang ngasih alamatnya ke lo pada. Udah sana buruan pulang. Ya paling enggak tambahin dong, masa cuma segini sih? Enggak ada. Udah sana pergi. Ayo Lit lah, cabut. Awas lu. Akhirnya aku kaya raya. Kebangetan tuh si Mila. Kita udah ngegasak rumah tantenya, cuma dikasih duit gope. Kita harus ambil hak kita. Kita gasak semuanya. Jalan, cabut. Tahu gini dari dulu aja ngerampok. Lepasin. Tony, Jono, buka. Apain sih kalian? Mil, gua kesini cuma meminta hak gua. Tadi kan udah gue bayar. Gue yang ngerampok ratusan juta, dikasih cuma 500.000. Ya kan masih mending daripada lo ngamen di jalanan lo dapet 500.000 emang. Aduh, kalian ngapain? Diam. Gue laporin polisi lo ya. Mil, gua masuk penjara, lu juga masuk penjara. Cabut nih. Tunggu kalian. Siniin duit gue. Minggir. Sini. Tunggu. Bro, dia masih ngejar sama kita, bro. Daripada dia ngelaporin polisi, mending kita habisin aja sekalian. Sikat, ayo, jalan. Lu mau ngapain? Hah? Stop! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Bu Indah. Malam, Pak. Ya. Ada apa, Pak? Begini Bu Indah, saya kesini ingin menyampaikan kabar duka. Mila mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mila, kenapa kamu pergi secepat ini, Mila? Mila, kamu keterlaluan ya Mila. Mila, aku emang lumpuh, tapi nggak sepantasnya kamu kayak gitu sama mereka. Emang bener kan? Kenyataannya kamu lumpuh. Kenapa? Mau marah? Bisa apa kamu dengan kondisi kamu kayak gini? Gak bisa apa-apa. Ya Allah, ampuni segala dosa Mila selama ini. Semoga Engkau menerima segala amal baiknya, ya Allah. Mila. Maafin Tante, Mila. Sabar ya Bu Winda. Saya merasa
sangat bersalah sama Mila, Umi. Sebelum Mila pergi, saya sempat bertengkar dengan Mila. Dan akhirnya Mila kabur dari rumah, Umi. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, Bu. Makanya kita dianjurkan sering minta maaf. Tapi Mila sudah meninggal, Umi. Bagaimana cara saya minta maaf sama Mila? Ya dengan cara mendoakan Neng Mila. Ya kita doakan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya. Allah terima segala amal ibadahnya. Allah lapangkan dalam kuburnya. Sebab umur orang itu tidak ada yang tahu. Dan semua manusia pasti akan mengalami proses kematian. Mau muda kek, mau tua kek, mau kaya kek, mau miskin kek, mau punya jabatan kek, mau rakyat biasa kek, semuanya pasti merasakan. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa suatu saat pasti akan merasakan proses kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Allah, ya Tuhanku, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sudah banyak dosa yang hamba perbuat selama ini, ya Allah. Hamba sudah mendolimi istri hamba, ya Allah. Ampuni dosa dan perbuatan hamba, ya Allah. Terima kasih, ya Rob. Engkau masih memberi hamba petunjuk. Engkau mesti menyadari hamba akan perbuatan dan dosa-dosa hamba, ya Allah. Tuntun hamba di jalan-Mu, ya Allah. Sungguh Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hanya kepadamu hamba berdoa. Ya ilahi anta maksudi waridoka makhluk. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sama-sama. Aku mau minta maaf sama kamu. Karena selama jadi suami, aku gak pernah kasih kamu nafkah, aku gak pernah bisa bahagiain kamu. Bahkan malah kamu terbebani karena kondisi aku kayak gini. Kamu tuh ngomong apa sih? Gini, setelah ini aku mutusin untuk pergi dari sini. Emangnya kamu mau pergi kemana? Aku masih belum tahu mau kemana. Tapi kemanapun itu, ya aku pergi. Yang penting aku nggak ngebebanin kalian. Ini semua sudah kewajiban seorang istri, Ren. Iya, aku tahu. Emang kamu nggak terbebani oleh kondisi aku, tapi aku yang terbebani oleh kalian semua. Kalian terlalu baik buat aku. Kalian udah ngerawat aku. Kalian ngejagain aku. Aku mau minta maaf sama kamu. Sebenarnya aku nikah sama kamu itu karena harta. Aku salah, aku tahu. Maafin aku ya. Randy, kamu yakin mau pergi? Makasih ya, Bu. Makasih atas kebaikan Ibu selama ini. Saya nggak mau ngerepotin Ibu lagi. Jaga Ibu ya, Nak, ya. Sudah berapa kali aku bilang, kamu nggak pernah ngerepotin Ibu. Iya, Bu. Tapi setidaknya sekarang biar saya usaha mandiri dulu.
Saya nggak mau terus-terusan bergantung sama ibu. Gak boleh nangis. Jangan nangis dong. Ya. Jaga ibu ya. Ibu sekarang hanya punya kalian berdua. Kalian jangan pergi ya. Iya. Ibu-ibu sekalian, yang namanya jodoh orang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai kita masih ada dalam kandungan ibu, jodoh kita udah ditentuin, rezeki kita udah ditentuin. Nanti di akhirat masuk surga apa neraka juga udah ditentuin, amal ibadah kita juga udah ditentuin. Cuma Allah itu memang berjanji, wanita yang baik tentunya nanti dapat jodoh yang baik. Laki-laki yang baik juga nanti dapatnya jodoh yang baik. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithatu lil khabithin. Wanita yang keji lil khabithin nanti timpalannya juga laki-laki yang keji. Wal khabithuna lil khabithat. Laki-laki yang keji nanti juga timpalannya perempuan yang keji. Wat thayyibatu, adapun perempuan yang baik-baik. Karena thayyibatu ini bentuk jamak muannas salim, jadi perempuan-perempuan yang baik. Li thayyibin itu juga nanti timpalannya laki-laki yang baik. Wat thayyibuna, adapun laki-laki yang baik itu juga nanti timpalannya perempuan yang baik pula, at-thayyibat. Jadi kalau menurut apa itu bahasa kerennya zaman sekarang, tumbuh ada tutupnya. Kalau ini baik, ini juga baik. Kalau ini keji, ini juga keji. Begitu. Cuma ibu-ibu sekalian, makanya mohon maaf agar supaya kita ini menjadi wanita-wanita yang baik. Mudah-mudahan termasuk golongan wanita-wanita perindu surga. Kita harus belajar dari diri kita sendiri. Pertama, perbaiki diri kita sendiri. Anak perempuan kita juga kita ajarin jadi orang yang benar. Biar nanti dapat lakinya benar. Anak kita yang laki juga kita ajarin jadi imam yang benar. Sholatnya biar benar. Jadi nanti mimpin keluarganya termasuk imam yang benar juga. Ya. Apa aku kurang baik ya buat Aisyah?